semua, saya doakan semoga kalian sehat, bahagia, lancar segala urusan dan rezekinya. Hari ini Jumat tanggal 24 Januari 2025. Setelah makan malam di rest area Subang, Jawa Barat, kami melanjutkan perjalanan menuju Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kali ini kami trip menggunakan bus untuk menghemat waktu dan tenaga agar kami bisa lebih leluasa menikmati perjalanan dan waktu berkumpul bersama dengan keluarga. Seperti video yang telah tayang sebelumnya, kami menjelajah kota Jakarta. Menariknya lagi ada video kami dengan judul Beri Arti Pulang, saat-saat bersama dengan keluarga tercinta di alun-alun Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Nah, ini adalah perjalanan pulang tanggal 29 Januari 2025 melalui jalur tol Semarang-Solo, dikenal dengan panorama yang indah yang bisa kawan-kawan nikmati melalui video ini. Berikut adalah beberapa cuplikan video yang telah tayang sebelumnya, Jelajah Kota Jakarta dan Beri Arti Pulang. Semoga video-video kami bisa menjadi pengetahuan yang baru dan bermanfaat. Selamat menonton! Salah satu ikon yang paling terkenal di Bundaran HI adalah patung Selamat Datang. Patung ini dirancang oleh Heng Ngantung, seorang seniman dan gubernur Jakarta pada waktu itu, dan dipahat oleh Edi Sunarso. Patung ini menggambarkan sepasang pemuda yang melambai, simbolisasi keramahan Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah sholat, tetapi juga berperan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran syiar Islam. Kawan-kawan, mari kita sama-sama menikmati keindahan ruas jalan tol Semarang-Solo yang dikenal dengan Panoramic Toll Road atau tol dengan view yang tercantik atau terindah. Halo kawan semua, saat ini kami sedang melintasi jalan tol Trans Jawa, tepatnya ruas tol Semarang-Solo. Jalan tol Trans Jawa adalah sebuah jaringan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa, Indonesia. Jalan tol Trans Jawa membentang antara Pelabuhan Merak, Cilegon di Provinsi Banten hingga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi di Jawa Timur. Dengan total panjang lebih dari 1000 km, jalan tol Trans Jawa adalah proyek infrastruktur untuk menghubungkan berbagai wilayah Pulau Jawa dari ujung barat ke timur untuk mempercepat transportasi dan meningkatkan ekonomi. Alhamdulillah hujan baru saja berhenti meskipun masih menyisakan mendung dan suasana masih agak berkabut. Kami memasuki ruas jalan tol Semarang-Solo yang terkenal memiliki pemandangan indah di sepanjang jalurnya. Bukit-bukit, hamparan perkebunan hingga gunung merbabu menjadikan perjalanan yang melalui jalan tol ini tidak membosankan. Memang Salatiga di wilayah Jawa Tengah ini terkenal dengan wisata alam, terutama yang bersinggungan dengan pegunungan, mengingat lokasinya berada di lereng Gunung Merbabu dengan ketinggian 750 hingga 850 mdpl. Memasuki ruas tol Bawen Salatiga dari arah Semarang, pengendara langsung dihadapkan pada pemandangan perbukitan yang ada di sisi kanan dan kiri jalan tol. Bahkan, jalan ini dibangun dengan membelah salah satu bukit yang dinamakan Bukit Polosiri.
Pemandangan bukit yang menjulang tinggi akan menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang melintas di sini. Ruas tol Bawen Salatiga dijuluki dengan Panoramic Toll Road. Dikutip dari kompas.com, tanggal 9 Februari 2025 pukul 6:46 waktu Indonesia bagian Barat. Jasa Raharja Survei jalur tol Trans Jawa, pastikan kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2025. Menjelang pelaksanaan operasi ketupat 2025 yang akan dimulai pada tanggal 24 Maret 2025, PT Jasa Raharja Persero bersama Korps Lalu Lintas Korlantas Polri melaksanakan survei jalur tol Trans Jawa. Survei jalur ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mengantisipasi potensi kendala yang dapat menghambat arus lalu lintas sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Dari hasil survei ini, Jasa Raharja bersama Korlantas Polri dan stakeholder terkait dapat mengidentifikasi titik-titik rawan kemacetan maupun kecelakaan, kemudian menentukan langkah-langkah strategis untuk penanggulangannya yang ditetapkan dalam operasi ketupat. Direktur Utama Jasa Raharja Rifan A. Purwantono menjelaskan pihaknya berkomitmen penuh dalam mendukung langkah persiapan ini untuk mendukung kelancaran operasi ketupat tahun 2025. Rifan mengungkapkan, dengan identifikasi titik rawan sejak dini, pihaknya dapat memberikan rekomendasi strategis kepada Korlantas Polri dan stakeholder terkait untuk mengoptimalkan rekayasa lalu lintas dan mitigasi resiko kecelakaan. Sementara itu, Kepala Korlantas Polri, Brigjen Agus Suryo Nugroho mengatakan pihaknya telah bersiap merumuskan berbagai skenario dan alternatif untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan, termasuk pengaturan lalu lintas seperti one way lokal dan rekayasa lalu lintas lainnya dari Jawa Barat. Saat ini kami sedang berada di jalur Jalan Tol Semarang-Solo. Jalan Tol Semarang-Solo adalah jalan tol di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Jalan Tol Semarang-Solo menghubungkan kota Semarang dengan Surakarta serta melewati 4 kabupaten atau kota, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Boyolali berada di kawasan megapolitan Joglo Semar. Jalan Tol Semarang-Solo mulai dibangun 1 Maret 2009 oleh Jasa Marga dengan total lintasan sepanjang 72,64 km. Tol ini berada di pegunungan sehingga jalannya naik turun dan juga mempunyai banyak jembatan yang panjang dan tinggi. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jalan Tol Semarang dengan Jalan Tol Solo Ngawi. Dilansir dari laman resmi pu.go.id, Tol Semarang-Solo terkenal memiliki panorama yang sangat indah dan eksotis. Pemandangan bukit dan pegunungan indah di daerah Ungaran membentang menemani para pengendara ketika melewati ruas tol ini. Kondisi topografi di ruas Semarang-Solo terdapat bukit dan lembah dan dibangun 6 jembatan di wilayah tersebut, yaitu Jembatan Tembalang, Jembatan Banyumanik 1, Banyumanik 2, Jembatan Gedawang, Jembatan Susukan, dan Jembatan Penggaron. Ketika melewati tol Semarang-Solo ini, para pengendara akan
melewati daerah Bawen yang masih termasuk wilayah Kabupaten Semarang dan terkenal dengan panorama yang fenomenal. Tol Bawen memiliki pemandangan bukit yang eksotis dan mendapat julukan Panoramic Toll Road yang juga menguji konsentrasi pengemudi. Ujian bagi para pengendara ketika melihat pemandangan yang indah. Jangan meleng ya. Bagaimana pendapat teman-teman ketika melewati jalur indah ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kita saling sharing. Tol Bawen sendiri akan menjadi tol persimpangan antara tol Semarang-Solo dan tol Bawen-Jogja dan menjadi pengembangan 3 titik kawasan emas. 3 kawasan emas yakni Semarang, Solo, dan Yogyakarta yang akan berkembang di masa yang akan datang. Dengan adanya tol Semarang-Solo di Jawa Tengah, maka dapat mempersingkat waktu tempuh yang tadinya 3 hingga 4 jam menjadi 1,5 hingga 2 jam saja. Jalan tol Semarang-Solo dikenal sebagai panoramic view karena memiliki pemandangan alam yang indah, termasuk 5 gunung ikon Jawa Tengah. 5 gunung tersebut adalah Gunung Merapi dengan ketinggian 2.968 mdpl, Gunung Merbabu dengan ketinggian 3.145 mdpl, Gunung Sumbing dengan ketinggian 3.371 mdpl, Gunung Sindoro dengan ketinggian 3.136 mdpl, Gunung Ungaran dengan ketinggian 2050 mdpl. Ruas jalan tol Semarang-Solo, Jawa Tengah ini menjadi salah satu jalan tol terindah di Indonesia. Sudah pernah lewat sini teman-teman? Pemilihan jalan tol sebagai salah satu jalan alternatif untuk pengendara selain untuk mempersingkat waktu tempuh, juga bisa menikmati pemandangan yang disuguhkan selama perjalanan. Indonesia sendiri memiliki kekayaan yang luar biasa, mulai dari kekayaan alam seperti gunung, laut, hingga kekayaan budaya. Dari infrastruktur jalan tol juga menyuguhkan pemandangan indah yang bisa menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk masyarakat yang bisa dinikmati selama perjalanan. Kawan-kawan, depan kita ini adalah rest area 456 Salatiga yang dikenal memiliki panorama yang sangat indah. Jika ingin memanjakan jiwa raga sekaligus merasakan daya sensual empiris persawahan dengan padi menguning ditingkahi semilir angin, maka berhentilah di rest area KM 456A dan B yang menyajikannya secara sempurna. Ini merupakan rest area yang terindah guys. Ada yang sudah pernah ke sini? Ada jembatan penghubungnya loh. Jalan tol yang ada di berbagai wilayah Indonesia memiliki keunikan serta daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang melewatinya. Salah satunya adalah jalan tol terindah yang ada di Indonesia. Tak mengherankan jika tol Semarang-Solo menjadi objek yang membantu menyegarkan kembali visual pemudik setelah menempuh perjalanan panjang dari barat menuju timur Pulau Jawa. Waktu terbaik untuk bisa menyaksikan panoramic route tol ini mulai pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Gunung-gunung yang menjadi ikon Jawa Tengah akan tampak di depan, sisi kiri, dan sisi kanan dari rute perjalanan yang ditempuh. Ditingkahi jalan berkontur dengan kondisi mulus terawat, diselingi jembatan bentang panjang
dan pendek menciptakan sensasi yang aduhai. Beristirahat sejenak di rest area akan kembali memulihkan stamina pemudik. Nah, Resta Pendopo menyediakan segala yang dibutuhkan. Tak hanya rest area, melainkan juga layanan atau servis dalam bentuk kualitas pengelolaan seperti toilet bersih dan kering, ruang laktasi, musola, tempat parkir yang terklasterisasi, ruang belanja, dan sekaligus juga sarana-sarana lain yang bersifat edukasi. Oke kawan-kawan, semoga perjalanan kami melalui tol yang indah Semarang Solo menjadi pengalaman yang menarik. Dan perjalanan kami akhiri di exit tol Boyolali. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa dukung dengan memberikan like, komentar, dan subscribe. Terima kasih.